Kalau perkara
perkara dunia, orang kafir lebih banyak daripada orang beriman. Bahkan orang Islam menjadi budak, menjadi pembantu daripada orang-orang kafir. Yang paling banyak berangkat ke Taiwan, berangkat ke Jepang, kerja kepada orang-orang yang tidak memiliki agama. Lalu untuk perkara dunia, ada yang melihat itu diobral untuk orang-orang yang tidak memiliki agama. Tapi untuk perkara iman, ada yang melihat hanya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan nikmat iman, yang diberikan kekalnya iman kepada orang-orang yang dekat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada seekor babi. Dia tanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tolong sampaikan kepada Allah, saya ingin menjadi manusia yang kaya raya, menjadi raja jika perlu. Fasilitas kehidupan dunia semua saya miliki, istri banyak." Maka dia mulia Nabi Musa ini kalamullah, orang yang bisa berbicara kepada Allah. Maka menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, ada makhluk engkau seekor babi. Dia pengen menjadi manusia dan memiliki daripada mengabulkan daripada seluruh hajat yang dia minta." Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, sampaikan kepada makhluk tersebut, seekor babi tersebut, aku akan kabulkan seluruh keinginannya, tapi aku tidak beri agama kepadanya." Ada yang Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Musa menyampaikan kepada babi tadi bahwasanya Allah mengabulkan seluruh keinginannya, tapi Allah tidak memberikan agama kepadanya, yang mulia. Sehingga babi tadi mengatakan, "Ya Musa, kalau Allah tidak memberikan iman kepada saya, walaupun Allah beri harta kepada saya, beri dunia kepada saya, beri jabatan, bahkan jadi raja sekalipun, lebih baik aku menjadi seekor babi seumur hidup daripada menjadi manusia yang tidak memiliki iman, yang tidak memiliki agama kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Hari ini terjadi. Asbab daripada pekerjaan, asbab daripada bisnis, rela meninggalkan daripada perintah Allah. Hari ini terjadi asbab dunia, para dai meninggalkan isok, tak ada agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini Subhanahu Wa Taala. Perkara ini perkara dunia. Demi menjaga daripada dunia, dikorbankan daripada takaja yang diberikan kepada kita hari ini. Sehingga ada yang mulia dari 9 markas di Jawa Barat, Indramayu urutan ke-19 takaja. Oh, ini satu kemuliaan untuk kita semua. Sama-sama kita risau malam markas. Kita pikir bagaimana kemajuan dakwah di kabupaten kita, di markas kita, ada yang mulia. Jemaah Faisalah tinggal berapa orang, ada yang mulia. Masya Allah, kita risau sekarang. Masya Allah, dari beberapa kabupaten ada yang 20 orang jemaahnya, 15 orang jemaahnya. Dari Bandung ada yang 25 jemaah, ada yang mulia. Jemaah Faisalah bergerak di masjid-masjid yang besar, ada yang mulia. Masya Allah, kita pikirkan bagaimana tuan-tuan yang mulia, bagaimana kita pikirkan risau bagaimana kerja dakwah di kabupaten kita, di markas kita, ada yang mulia, supaya bagaimana maju dakwah di negara kita, di kabupaten kita. Siapa pekerjanya? Tuan-tuan semua yang hadir dalam malam markas ini. Ada yang mulia Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Ini perkara iman, perkara agama, ini perkara yang penting. Ada yang mulia perkara dunia aja, Pak. Kemarin yang kita lihat itu kurang satu syarat saja, repot. Masuk ke satu negara, imigrasi ditanya, "Pak, persyaratan ini harus dilengkapi dulu. Kalau belum dilengkapi nggak bisa masuk ini, Pak. Bapak harus bikin dulu surat keterangan, surat masuk berapa lama. Bapak harus bikin dulu ini sebelum masuk ke dalam negara kami. Ini peraturan negara kami seperti ini. Ini Pak, untuk masuk dalam suatu negara saat perkara dunia aja, Pak. Kalau syaratnya kurang kita nggak boleh masuk. Tapi ada yang mulia perkara dunia banyak yang bantu, walaupun susah, walaupun sulit. Orang sana pun bantu kami mengisi segala macam, memberikan motivasi berapa lama tinggal kami di sana, di mana, dijemput segala macam. Ada yang mulia itu pun kami pun bawa barang-barang, ada yang Subhanahu Wa Taala. Itu pun perkara dunia aja, kalau kurang syaratnya satu aja sulit untuk masuk negara tersebut. Apalagi pulang ke negeri akhirat, Pak. Masya Allah. Kalau iman kita cacat, iman kita kurang, amal kita kurang, siapa yang mau menolong pulang ke negeri akhirat? Masya Allah. Di dunia ini tempat menyempurnakan amal, bukan tempat menyempurnakan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia yang mulia, makan 1, 2 piring, 3 piring sudah cukup. Makan 4 piring sudah kenyang, nggak bisa muat lagi perut kita.
Walaupun kita tidur terus hari mulai paling 8, 6, 7 jam selesai. Kalau suruh tidur 3 hari nggak kuat mata kita. Ada yang mulai kawin pun dengan istri kita, tidur pun dengan istri kita, hari mulai 3, 4 kali kekuatan kita. Kalau terus menerus sampai 100 kali nggak kuat, hari Subhanahu wa taala dibatasi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kalau amalnya banyak, imannya kuat, hari mulia di surga yang mulia akan mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ada satu cerita yang mulia, satu orang masuk surga makan pisang sampai 40 tahun nggak selesai. Saking nikmatnya itu satu biji pisang. Dia rasa katanya di surga ini cuma pisang aja yang ada. Satu makan satu gigit 1000 rasa. Allah. Kayak apa? Apalagi bidadari, masya Allah. Baru pisang aja yang mulai terlena. Ada yang mulai sehingga malaikat menegur orang tersebut, wahai Tuhan, apakah kamu tidak menginginkan buah yang lain? Kamu berapa lama makan pisang ini? Ini saya ini baru sebentar saja makan pisang. Wahai Tuhan, kamu ini makan pisang sudah 40 tahun. Kalau kamu tidak percaya, lihat kulit pisang di belakang kamu itu sudah menggunung tinggi. Saking banyaknya kamu tidak terasa, saking nikmatnya kamu memakan pisang yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat memuaskan hawa nafsu di surganya Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi sekarang menjelang istimewa hadraji. Istimewa hadraji yang mulia bukan 1, 2, 3 tahun bermula, Pak. Kemarin Mullah Ali menyampaikan 15 tahun sekali baru dimulai istimewa hadraji. Sekarang tuan-tuan diminta pengorbanan untuk istimewa ini, Pak. Bukan 1, 2 tahun, Pak. Ini 15 tahun hadraji minta istimewa Indonesia. Mullah Yusuf hadraji kita ya, beliau menginginkan bagaimana istimewa di Indonesia. Istimewa dibuat sebagaimana istimewa yang Nabi dengan para sahabat dibuat di zaman Nabi. Yang diinginkan dari mulia, istimewa hari ini dibuat sebagaimana di zaman Nabi dengan para sahabat. Bagaimana Nabi dengan para sahabat buat istimewa? Seluruhnya 100% laki-laki berangkat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. 124.000 para sahabat istimewa di Haji Wada. Ada yang mulia. Semuanya berangkat, ada yang mulia, tidak ada pulang ke rumah. Tidak ada pikir pulang pun tidak ada. Ada yang mulia. Bagaimana seluruhnya berangkat menyampaikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sukses agama sampai kepada kita. Ada yang mulia, di Medan ada kubur sahabat. Sehingga orang-orang Islam, orang-orang Indonesia kenal daripada agama Islam. Asbab yang ada yang memperjuangkan. Islam datang ke negara kita bukan di bawah angin, bukan di bawah burung, tapi ada yang menyampaikan yang mulia. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi bergerak, ada yang mulia, semua menyampaikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ada yang mulia hanya 10.000 ataupun 11.000 yang tinggal di kota Mekah Madinah, yang kuburnya di sana seluruhnya menyampaikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mulia, ini yang diinginkan daripada hadirin kita, masyarakat kita. Ada yang mulia, bagaimana kita di tahun ini meningkatkan daripada pengorbanan. Sahabatnya dan mulia, saking imannya kuat, imannya besar, imannya mantap, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Karena orang beriman pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Jadi orang beriman pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bagaimana? Dan orang yang keluar dari jalan Allah itu pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas, intan surullah yang suruh. Ada yang mulia. Tapi kenapa tidak ditolong? Karena kita kurang yakin dengan usaha dakwah ini. Kalau kita yakin betul ada yang mulia, pasti ditolong sama Allah. Ada yang mulia, para sahabatnya nggak terkesan dengan suasana dan keadaan yang mengeliputi dirinya. Semua kita yang di sini ada yang mulia, ada 8 perkara yang meliputi kita hari di sini. Kul in kana aba'ukum. Ini yang meliputi kita semua hadir di sini ada yang mulia, 8 perkara yang tidak menghalangi kita, yang menghalangi kita untuk bisa keluar jalan Allah yang mulia adalah 8 perkara. Bapak kita, keluarga kita, istri-istri kita, perdagangan kita, bisnis kita, ada yang mulia, rumah kita yang kita cintai, ada yang mulia. Ini yang menghalangi kita untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di sini, seluruhnya yang mulia, yang menghalangi kita ini ada 8 perkara. Yang hidup dengan kita, yang hari-hari bersama dengan kita.
Ada yang Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat ada yang mulia tidak terkesan dengan perkara tersebut. Bahkan ada yang mulia para sahabat ini baru nikah pun ditinggalkan juga dari anak-anak. Masya Allah. Itu sahabat ada yang mulia dalam riwayat namanya Julaibib. Sudahlah sahabat hitam, jelek, yang mulia ketemu dengan Nabi. Ya Julaibib, kamu sudah umur 40 tahun belum menikah. Dan Julaibib mengatakan sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya menikah? Tidak ada orang yang mau dengan saya. Sudahlah saya miskin, hitam, jelek. Maka yang mulia Nabi mengambil satu cerik kertas, ditulis untuk meminang satu gadis yang tercantik yang ada di negeri Madinah. Kamu datang nih kepada namanya Abdul Wahab. Ini Abdul Wahab ini punya gadis cantik. Kamu datang ke sana, ini surat ini kamu berikan kepada Abdul Wahab. Maka dia Subhanahu wa taala sudah tadi ada yang mulia pede Pak membawa surat dari Nabi. Membawa surat dari Nabi datang menemui wanita tercantik yang akan dipinangnya. Maka datang ketemu rumahnya, diketuk pintunya yang mulia. Diketuk pintunya yang mulia. Tok, assalamualaikum. Dibuka. Wahai pemuda, ada apa kau datang kemari? Ada punya hajat apa kau datang kemari? Apakah betul Bapak Abdul Wahab namanya? Betul. Ini ada surat dari Nabi. Ketika dibaca Pak, bahwasanya diminta dalam surat tersebut dimintakan anaknya dipinang untuk di hadapan kamu wahai Abdul Wahab. Isinya itu bahwasanya anaknya dipinang sama orang ini, Julaibib yang jelek tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat dari ditengok dari ujung rambut saya ujung kaki yang mulia, masya Allah hitam pekat jelek semua yang mulia. Sedangkan putrinya ini putri yang paling cantik di negeri Madinah. Maka yang mulia Abdullah mengatakan, wahai Tuhan, wahai anak muda, maaf saya tidak terima lamaran kamu. Maka yang mulia Julaibib tadi sedih. Dia pun berangkat pulang menjumpai daripada Nabi. Maka dia mulai terdengar seorang wanita di dalam putrinya mendengar, wahai ayah, siapa tadi yang datang? Itu ada pemuda, seorang pemuda. Dia membawa surat dari Nabi. Apa isinya ya? Pokoknya surat itu dimintakan kamu menikah dengannya. Terus apa yang ayah jawab? Apa yang ayah lakukan? Apa yang ayah berikan kepada pemuda yang datang tadi? Maka yang mulia, ayah tidak setuju. Aku kau dinikahkan dengan laki-laki yang hitam jelek. Maka dia mulia, karena seorang wanitanya ini ada taklim rumahnya, hidup di rumah. Ya, hari-hari taklim di rumah, sehingga nur masuk dalam kolbunya, kekuatan iman masuk dalam hatinya. Dia mulia, wahai ayah, sesungguhnya engkau jangan tertipu dengan rupanya. Jangan tertipu dengan rupanya. Engkau ini tidak memandang dari apa yang dibawa oleh pemuda tersebut. Itu adalah perintah Nabi, wahai ayah. Kalau engkau tolak perintah Nabi, kita akan celaka satu keluarga. Padahal siapa yang mencela Nabi, tidak taat kepada Nabi, maka Allah pun akan marah kepadanya. Maka saya tidak mau dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayahnya seketika itu ada yang mulia langsung berubah pikiran, langsung mengejar daripada Julaibib tadi, datang menjumpai daripada Nabi di Masjid Nabawi. Maka Julaibib pun pulang, ada yang mulia, dengan kesal, dengan sedih. Julaibib ada yang mulia pulang sedih bukan karena cintanya ditolak, bukan, ada yang mulia, karena perintah Nabi ditolak sama Abdul Wahab tadi. Karena orang jelek, miskin, sudah biasa ditolak sama wanita. Tapi perintah Nabi ditolak, dia bersedih. Ada yang Subhanahu wa taala. Maka jumpa sama Nabi, wahai Rasulullah, Abdul Wahab menolak surat daripada engkau. Maka Nabi pun marah. Kemudian singkat cerita dia mulia, ketika sudah Kargozali sama Nabi, Abdul Wahab pun menyusul, datang menjumpai Nabi saat itu. Langsung minta maaf sama Nabi, minta maaf sama Julaibib tadi, hari mulia. Maka Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya nikahkan putriku dengan putusan daripada engkau. Ini Julaibib sebagai suami istri daripada anak saya. Langsung dinikahkan sama Nabi pada sini. Langsung dinikahkan sama Nabi. Sudah menjadi istrinya. Maka Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah menjadi
suaminya, menantunya Abdul Wahab. Tapi engkau tahu, saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa, nggak punya harta. Bagaimana saya memberikan hadiah kepada istri saya? Maka dia mulia, Nabi mengatakan, tenang wahai Julabib, kamu datang kepada Abdurrahman sahabat saya, kamu datang kepada Abu Bakar Siddiq sahabat saya, kamu datang kepada sahabat Utsman, dia sahabat saya. Ada yang mulia. Maka Nabi ada yang mulia datang, yang diperintahkan 3 sahabat tadi didatangi oleh Julabib. Ini Pak, saling membantu, ada yang mulia. Saling membantu. Kita juga ada yang mulia, ketika ada takaja orang siap, maka saling membantu di antara kita. Jangan dibiarkan ada Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah kita enggak keluar, enggak bantu juga. Masya Allah. Istighfar. Ada mulai Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini contoh sama Nabi. Dicontohkan sama Nabi. Suruh saling membantu ketika ada orang kesulitan. Apalagi kesulitan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mulia, maka sahabat pun datang kepada Abdurrahman dikasih serik uang. Datang kepada Abu Bakar dikasih serik uang. Datang kepada Utsman dikasih terkumpul. Ada yang mulia, pergi ke pasar membeli alat pernikahan. Nikah sudah, tak memberikan kepada istrinya yang tercinta. Mau berpinang, mau menjumpai istrinya. Sebagaimana bapak-bapak pulang 4 bulan jumpa dengan istrinya, Masya Allah. Pengantin baru Pak, beli alat-alat, ada yang mulia, beli alat-alat, beli bantal, beli perhiasan dan sebagainya yang mulia. Hadiah uang tadi ada yang mulia diberikan dan dibelanjakan untuk istrinya, menunggu sebagai istrinya di rumah. Mari ketika dibelanjakan hartanya, maka terdengar ada yang mulia. Dan terdengar berita dari Subhanahu wa ta'ala, terdengar berita ada iklan. Ada iklan ada yang mulia menyampaikan kepada seluruh anggota pasar, pada seluruh penduduk pasar, pada seluruh negeri Madinah, bahwasanya iklan ada yang mulia ada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kuda-kuda orang Islam, wahai pejuang-pejuang agama Islam, hari ini ada istimewa, hari ini ada perjuangan agama, berangkatlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iklannya di zaman Nabi seperti itu. Enggak datang ke rumahnya, datang lagi ke rumahnya. Ada yang mulia iklan mengiklankan saja, dia semua nurut, berangkat semuanya keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang lagi ke rumahnya lagi, datang lagi. Mending datang keluar, enggak keluar juga dia mulai datangin. Masya Allah. Istighfar. Ada yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mulia ketika dia mulia diberikan iklan daripada jihad dari mulia, maka sahabat Julabib tadi beliau mengatakan yang mulia mengganti daripada alat-alat pernikahannya diganti menjadi alat-alat perang. Ini Pak tidak terkesan, walaupun baru menikah, ada yang mulia di zaman sahabat ketika ada panggilan jihad langsung berbalik arah, ada yang mulia berangkat keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli kuda, beli tombak, beli baju besi, ada yang mulia beli pakaian lengkap semua, ada yang mulia. Maka Julabib datang belakangan. Semua sudah berbaris dikomandai sama Nabi. Semua sudah berbaris dikomandai sama Nabi yang mulia. Semua berbaris, maka Julabib di belakang, barisan paling ujung. Maka yang mulia Nabi tegur, itu siapa? Orang yang telat datang yang paling ujung, yang pakai topi besi, yang tidak kelihatan mukanya. Ada yang mulia, maka Julabib pun diam saja. Kalau seandainya Julabib membuka topinya yang mulia, maka dilarang sama Nabi untuk berperang. Karena baru saja dinikahkan sama Nabi dari Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mulia ketika Julabib diam saja, maka Nabi pun tidak menghiraukan daripada perintah dari ajakan tadi yang mengajak tadi. Maka semua dia berangkat, semuanya keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berangkat dari mulia, semua para syuhada yang syahid dikumpulkan, ya, dikumpulkan dari mulia. Kemudian yang syahid menjadi syuhada dikumpulkan semuanya. Kemudian sahabat datang sama Rasul, ya Rasulullah, itu ada sahabat, saya belum kenal dengan dia, masih tertutup dengan topi besi. Saya nggak kenal dengan dia. Maka dia mulia, Nabi perintahkan sahabat untuk membopongnya, dibawa ke hadapan Nabi. Ketika dibuka dia mulia, ternyata Julabib bin Subhanahu. Nabi pun menangis. Ada yang mulia, Nabi menangis. Ada yang mulia. Tapi sahabat semua paham ketika Nabi menangis, melihat pengorbanannya. Ketika Nabi menangis, kemudian Nabi tersenyum. Setelah tersenyum, ada yang mulia, Nabi memalingkan daripada wajah. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau engkau menangis, aku paham. Tapi engkau tersenyum, saya nggak paham. Apalagi engkau memalingkan mukanya, tambah lagi saya nggak paham.
"Ya Rasulullah, tolong jelaskan apa yang terjadi kepada jasad syuhada ini, jasad yang mati syahid ini." Maka Nabi menjelaskan, "Wahai sahabat, baru saja ini Julaibib aku nikahkan di Masjid Nabawi. Hari ini sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya menangis melihat daripada pengorbanannya. Belum disentuh pun perempuannya, sekarang sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum disentuh lagi perempuannya di rumahnya, sekarang sudah ruhnya sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya menangis melihat pengorbanan daripada Julaibib." Ada yang mau Subhanahu wa taala menangis. Maka dia bilang, "Kemudian lalu kau tersenyum ya Rasulullah." "Saya tersenyum. Hari ini bidadari yang dari langit turun semuanya berebut jenazah daripada Julaibib. Dia tinggalkan wanita tercantik di Madinah. Sekarang dia mendapatkan ribuan bahkan jutaan bidadari mengurumuri daripada jasadnya." Sehingga Nabi tersenyum. "Lalu engkau kenapa memalingkan wajahmu ya Rasulullah?" "Wahai sahabat, ketika saya melihat jenazah Julaibib, bidadari-bidadari turun dari langit, berebut jenazah Julaibib yang begitu wangi. Ada satu bidadari yang tersingkap betisnya, sehingga saya malu melihatnya, sehingga saya pun memalingkan daripada wajah saya." Ini Pak, istimewa Pak, Insya Allah. Orang yang mengorbankan perasaannya, waktunya, dirinya, ada yang boleh demi suksesnya daripada istimewa. Hari ini Pak, kita menganggap tidak penting istimewa, menghiraukan daripada istimewa. Hanya angin lalu saja istimewa. Ada yang tahu. Padahal hadirin Hadraji mau datang ke sini. Beliau mengatakan yang istimewa Hadraji tidak dibuat 1-2 tahun, 15 tahun baru dibuat istimewa di Indonesia. Hari ini kita bekerja dakwah menghiraukan daripada istimewa, menyepelekan daripada istimewa. Padahal dia tahu istimewa. Orang seperti ini, kata Masya mengatakan, dia memajukan usaha dakwah, dia memajukan usaha dakwah dengan cara kebatilan, mengikut daripada kerja-kerja daripada orang kafir. Ini Pak, Masya Allah. Para Masya datang ke sini risau. Hari ini teman-teman kita hari ini di mana? Di Lampung. Yang tadinya putih, sekarang sudah hitam pekat Pak. Masya Allah. Panas-panasan menyusulkan daripada istimewa di Indonesia. 200 negara lebih akan datang ke Indonesia. Mas, ulama-ulama dunia akan datang ke Indonesia. Bahkan presiden pun datang ke Indonesia, diundang juga yang mulia. Jangan sampai tuan-tuan yang mulia tidak sampai hadir ke Lampung, bahkan tidak sampai tidak berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari mulia tadi saya dapat kiriman dari penanggung jawab Jakarta yang mulia, jemaah syuro, jemaah masyayikh akan dikirim dari Nizamudin 7 jemaah. Yang biasanya diistiqbal dengan suro, dijamu dengan suro, dijemput oleh suro. Hari ini para masyayikh datang ke Indonesia dengan harta sendiri, biaya sendiri, tidak ada dalil berangkat ke seluruh Indonesia. Dengan harta sendiri Pak. Para masyayikh biasanya diistiqbali oleh suro-suro kita, oleh penanggung jawab di hikmat Pak. Hari ini saking pentingnya istimewa di Indonesia, memperhatikan istimewa di Indonesia, para masyayikh datang ke Indonesia yang mulia dengan harta mereka sendiri dan tidak ada istiqbal, mereka berangkat bergerak safar ke seluruh Indonesia. Saking prioritasnya, saking memikirkannya daripada kemajuan istimewa yang akan dikelar daripada di negeri kita di Indonesia. Biasanya Pak, masa itu dijemput dimuliakan. Hari ini beliau datang, ada yang punya suro pun akan bergerak masing-masing membawa jemaahnya. Dan masih orang bergerak membawa jemaah masing-masing dikirim dari Nizamudin khusus untuk istimewa Indonesia. 15.000 jemaah. Bagaimana 3.000 berangkat ke seluruh dunia, 12.000 berangkat di Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Bagaimana dalam 3.000 jemaah, 12.000 jemaah itu ada nama Tuhan di dalamnya berangkat keluar dari Allah Subhanahu wa taala.